Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Dila Pramudia dari kelas 4A03 dengan NPM 102222177. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit pada bank. Sebelumnya, bank memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu mengumpulkan dana dari masyarakat yang dapat berupa tabungan. Yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit. Dan yang ketiga adalah menyediakan jasa baik berupa ATM atau yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resiko kredit pada bank, yang dimana merupakan fungsi kedua dari bank. Sebelum itu, resiko sendiri merupakan kemungkinan terjadinya kerugian, terutama dalam bentuk finansial. Resiko yang paling krusial di dalam perbankan adalah resiko kredit, di mana kemungkinan nasabah tidak bisa membayar atau melunasi hutang atau pinjamannya sesuai yang sudah disepakati di awal. Bank Indonesia sendiri mewajibkan kepada bank untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Namun, karena kredit mengandung resiko, masing-masing bank harus menganalisis atau mengelola resiko yang akan mereka ambil dengan meminjamkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, biasanya ada orang-orang bank yang datang ke rumah untuk melakukan survei kepada calon nasabah untuk memastikan bahwa nasabah tersebut mampu melunasi atau membayar cicilan setiap bulannya kepada bank. Selanjutnya, bank mengelompokkan debitur menjadi 3 sektor. Yang pertama itu adalah sektor retail, di mana pada sektor ini omset dari pelaku usaha tersebut masih berada di bawah 2 miliar. Contohnya itu adalah toko kelontong. Dan yang kedua adalah sektor komersial, di mana omset pada sektor usaha ini adalah 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Contohnya adalah rumah makan dengan beberapa cabang di suatu kota. Dan pada sektor ini belum sebesar sektor komersial. Dan yang terakhir itu adalah sektor komersial, di mana omsetnya berada di atas 5 miliar. Dan biasanya pada sektor ini pelaku usaha itu sudah berbentuk PT. Setelah itu terdapat 4 jenis utama risiko pada kredit bank. Yang pertama itu adalah risiko gagal bayar atau default risk. Pada kasus ini nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank berupa cicilan, baik cicilan pokok maupun bunga. Biasanya hal ini terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam segi finansial. Selanjutnya yang kedua ada resiko konsentrasi, di mana bank terlalu berfokus memberikan pinjaman kepada satu sektor usaha. Contohnya adalah bank memberikan pinjaman kepada pengusaha karet. Pada saat panen, hasil karet yang diproduksi oleh pengusaha tersebut tidak laku dijual di pasar, sehingga pengusaha karet ini tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada bank karena hasil panen mereka tidak laku di pasaran karena misalnya kalah saing dengan negara lain yang hasil panennya lebih bagus. Yang ketiga adalah counterparty risk, di mana risiko ini bersumber dari internal nasabah. Contohnya itu adalah nasabah ini memiliki usaha atau industri, namun sudah mengalami struktural dalam jangka panjang, sehingga nasabah tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada bank. Selanjutnya yang keempat adalah country risk. Country risk adalah resiko yang berasal dari suatu negara. Contohnya itu adalah suatu negara sering mengalami bencana alam atau sedang dalam konflik atau perang. Jadi mempengaruhi debitur tidak bisa untuk melakukan pembayaran atau cicilan kepada bank sesuai dengan yang sudah disepakati.
Selanjutnya saya akan membahas tentang kolektibilitas kredit, di mana kolektibilitas kredit ini terbagi menjadi 5 yang dikelompokkan berdasarkan keterlambatan pembayaran kredit. Kolektibilitas pertama ini, nasabah membayar cicilan atau pinjaman dengan lancar tanpa adanya keterlambatan. Yang kedua atau call 2, statusnya ini perlu diperhatikan karena mengalami keterlambatan bayar dengan rentang waktu 1-90 hari. Selanjutnya call 3 atau kolektibilitas 3 dikategorikan sebagai kurang lancar karena mengalami telat bayar selama 91-120 hari. Yang keempat adalah call 4, statusnya adalah diragukan karena mengalami telat bayar selama 121 sampai dengan 180 hari. Dan yang terakhir atau kolektibilitas 5 dikategorikan sebagai kredit macet karena pada kolektibilitas ini nasabah tidak membayarkan pinjaman lebih dari 180 hari. Risiko pada kredit bank merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh pihak bank. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemahaman yang baik terhadap jenis risiko. Selain itu juga sistem pengukuran risiko harus ditingkatkan dan juga sistem pemantauan kolektibilitas. Bank sendiri dapat menjaga portofolio kreditnya dengan cara menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Baik, sekian pemaparan materi tentang resiko kredit bank dari saya. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.